Mulanya kejadian di tahun 2018. Oke, usia Aku- kamu Usia aku 12 atau 12 13. Mhm. Aku nggak tahu sih mau cerita detail atau gimana karena kayak for me it's too much. Oke, kamu mungkin bisa cerita yang mungkin buat kamu nyaman. Maksudnya kalau misalnya terlalu deep atau gimana kamu nggak nyaman, jadi kamu bisa senyaman kamu cerita aja yang kamu bisa bagi ke orang-orang di sini. Kejadian di tahun 2018 itu aku masih umur 12 tahun. Dan posisinya kalau nggak salah mami aku lagi ada kerjaan di luar. Oke. Lagi kerja, dan di situ aku di rumah cuman sama kakakku sama kalau nggak salah ada adik-adik. Iya. Posisinya aku lagi mandi kan, keluar pakai anduk. Terus karena waktu itu lemari aku ada di kamar mami kan, jadi aku habis selesai mandi ke kamar mami, dan di situ karena posisinya aku taunya ya aku cuman berdua sama kakak aku sama adik-adik kan, jadi gak ada orang lagi di rumah. Tapi ternyata jadi kayak kasurnya tuh di balik lemari. Oke. Iya, dan tiba-tiba ada suaminya mami aku, dan disitulah kejadian. Dan pas pertama kali kejadiannya aku benar-benar shock, dan aku kayak froze. Iya, Iya. freeze gitu ya. Iya, karena shock dengan situasinya. Karena di situ aku juga nggak ngerti tentang hal-hal kayak gitu kan waktu itu. Iya, iya. Dan kejadian, dan aku mau ngomong sama mami aku atau sama yang lain juga takut jadinya, karena aku jadi ngerasa malu atau kayak regret karena kenapa aku nggak minta tolong aja sama yang lain gitu, kenapa malah diem doang. Dan iya, itu terus terjadi selama 5 bulan. Dan di situ aku diem doang karena takut, dan aku juga waktu itu gak ada orang untuk yang bisa aku percaya Untuk cerita gitu ya. Iya, karena aku juga hubungannya gak deket sama mami, dan waktu itu papa aku lagi di Bali, aku juga gak dibolehin kontak sama papa karena mami sempat diblok beberapa kali. Terus aku juga hubungannya gak dekat sama kakak, dan apalagi keluarga besar aku. Jadi I just kept it to myself selama 5 bulan, dan aku udah gak sanggup lagi sih. Aku udah sangat sanggup lagi, dan memutuskan untuk bilang ke mami. Dan pas bilang ke mami, reaksinya antara kayak percaya dan gak percaya. Iya. Dan aku masuk kamar mami, tiba-tiba langsung nangis, belum ada penjelasan apa-apa. Terus langsung jelasin kejadiannya. Terus ya dia sempat nggak percaya kan, masa sih kenapa kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Dan ya abis itu mami aku nggak ngelakuin apa-apa sih, nggak ngelakuin apa-apa. Dan mereka ada suatu masalah rumah. Dan ayah tiri aku sempat keluar dari rumah sekitar kurang lebih setahun, dan itu mami aku nge-back lagi untuk datang ke rumah. Iya, datang lagi ke rumah, padahal posisinya dia tahu abis kejadian itu. Terus dia datang ke rumah,
Dan karena aku pikir mami tuh udah sempat tegur dia, tapi cuman sebagai tegur doang, sebatas itu doang. Jadi aku pikir pas dia balik lagi ke rumah, nggak mungkin dong dia ngelakuin lagi karena udah ketahuan. Betul. Dan abis itu dia balik lagi ke rumah dan 2 minggu kemudian dia nggak ngapa-ngapain, tapi mulai tingkahnya rada mencurigakan, kayak misal compliment me dengan cara yang kurang, yang agak-agak arah ke bisa dibilang pedo. Iya. Dan abis 2 minggu itu nggak terjadi apa-apa, tapi setelah itu dia ngelakuin hal kecil sampai yang besar lagi, dan itu terjadi sampai 2021 Januari. Ya. Dan yang tahu tentang ini cuman sebagian dari orang-orang yang aku percaya doang sih yang tahu. Iya. Oke. Hal yang pertama ya, berarti ayah tiri kamu ini selalu melakukan hal tersebut ketika mami kamu itu nggak ada di rumah. Iya. Oke. Ataupun ada juga kejadian di mana mami aku ada di rumah tapi dia masih bisa ngelakuin tanpa pengetahuan mami di belakang itu. Kamunya nggak bisa teriak tuh? Aku nggak bisa. Freeze ya? Iya, benar-benar itu kejadiannya udah bukan sekali 2 kali lagi, tapi emang benar kayak termasuk dalam seminggu pasti ada aja. Dan itu berterus-terusan sampai sekitar 2 tahun. Dan